Kalau orang baik bener melihat orang lain nggak kelihatan buruknya orang lain. Itu karena di dalam dirinya memang nggak ada keburukan. Contoh wali-wali itu, para nabi tidak pernah melihat keburukan pada orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Safa Wafa, solusi hidup Sofai. Alhamdulillah, kembali lagi dengan Buya Asofa. Ada quote dari Buya Asofa, yaitu Allah zat yang maha memberi, sering memberi kita kebaikan-kebaikan yang banyak, tetapi kita tolak. Kadang kita tolak kebaikan-kebaikannya yang banyak itu seringkali dibungkus dalam hal-hal atau peristiwa yang tidak kita sukai. Iya. Atau dikemas dalam sesuatu yang nggak cocok menurut kita. Betul. Itulah. Setiap musibah terdapat maslahah. Muhibah. Okay. Gimana cara menemukan maslahah itu, Bu ya? Ya, cara menemukannya kita harus pertama positive thinking, berbaik sangka kepada Allah. Allah, zat yang serba maha, sungguh tidak pernah berlaku zalim kepada kita hambanya. Di balik takdir yang ditimpakan baik dan buruknya itu sesungguhnya demi perbaikan kita. Namun itu bagi yang ma'rifat aslinya, yang tahu maqasid ilahiyah, tahu maksud-maksud Allah di balik mentakdirkan begini begitu kepada kita. Nah, karena keterbatasan kita akan maqasid ilahiyah, maksud-maksud ilahi, kita kemudian bersangka yang enggak, berburuk sangka, menganggap, bahkan yang lebih parah itu menganggap Allah tidak adil lah. Dari mana sifat Allah itu maha adil? Yang tidak menguntungkan dirinya berarti Allah tidak memperhatikan atau apa. Itu semua seperti sifat anak kecil yang masih kecil, memang belum mengerti apa-apa tentang kasih sayang orang tua ke anak, perjuangan orang tua dan sebagainya. Persis seperti itu. Namun bagi anak yang sudah dewasa, apalagi anak yang sudah punya anak, akan mengerti apa yang dialami dulu ketika masih anak-anak. Melalui anaknya dia menjadi mengerti, oh begitu dulu aku pun begitu. Maka kalau belum mengalami sendiri itu belum mengerti lah arti sesungguhnya. Berarti kita harus fokus dalam diri. Ya, fokus ke dalam diri. Semua pusatnya ya fokus ke dalam diri kita. Ini ada quotes dari Buya, yang merasa lelah belajar berarti rela dengan kebodohannya. Ya. Yang senang mengeluh berarti rela dengan kemalasannya. Ya. Yang suka melihat keburukan orang berarti rela hatinya menjadi tong sampah yang tidak ada gunanya. Itu semua kesalahannya sendiri. Maka setiap kali mengalami apa saja yang tidak enak dirasa, pesan Nabi, fala yalumanna illa nafsah, hendaknya ia tidak mencaci maki kecuali dirinya sendiri. Belajar hal baru terasa amat melelahkan dan capek, ya. Gimana cara memotivasi diri sendiri ketika merasa sudah capek? Ya, harus sadar bahwa yang belum kita ketahui masih jauh lebih banyak. Dan sementara umur jatah kita hidup di dunia ini sebentar. Jika tidak tekun terus menggali dan menggali makna-makna kehidupan yang lebih dalam, ya kapan selak keburu mati. Itu semua bahan perenungan, bahan tafakur yang harus
dikumpulkan sebanyak-banyaknya agar lebih dalam memaknai hidup ini. Nih, kadang Sofia pun ngerasa kadang Sofia atau ada orang lain yang lebih sibuk melihat kekurangan orang lain, Ya, ndelok elek itu ya. daripada kekurangan diri sendiri. Niku Sesungguhnya melihat kekurangannya sendiri. sama saja dengan melihat kekurangan sendiri. Iya, orang buruk ya melihat keburukan orang lain. Nggih. Orang baik tahunya yang melihat kebaikan orang lain. Apa yang kita lihat pada orang lain itu sesungguhnya cermin dari yang ada di dalam diri kita. Kalau merasa dirinya ini yang selalu melihat orang lain tuh buruk, Iya, padahal itu keburukannya itu. keburukan diri sendiri. Kalau orang baik benar melihat orang lain nggak kelihatan buruknya orang lain. Itu karena di dalam dirinya memang nggak ada keburukan. Nggih. Contoh wali-wali itu para nabi tidak pernah melihat keburukan pada orang lain. Yang selalu dilihat kebaikannya. Ya, karena yang ada dalam dirinya hanya kebaikan-kebaikan. Saat hatimu bersih dari ambisi dunia, disitulah Allah menanam taman ketenangan. Betul. Nggih. Taman kesenangan Ketenangan. ukhrawi atau kesenangan yang bersifat langgeng, yaitu kesenangan akhirat. Nggih, alhamdulillah cukup menarik dan sangat bermanfaat bagi kita semua. Untuk episode kali ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.